Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan itu merupakan dua derajat yang berbeda. Yang pertama, semua orang bisa melakukannya karena cuma niat dan keinginan serta kehendak. Tapi yang kedua, bukan semua orang yang bisa melaksanakannya karena harus sudah melampaui dan melewati mujahadah. Oleh karena itu, yang pertama itu semua orang bisa melakukannya. Bahkan semua orang itu bisa mengandalkannya melebihi daripada amal kebaikannya. Dengan dasar hadis Nabi SAW, niatul mar'i khairun min amalihi. Jadi niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Dikarenakan niat itu tidak bisa dihinggapi, tidak bisa disusupi dengan sifat riya, karena tidak dapat diketahui dan disaksikan oleh manusia, dan tidak dapat dihinggapi dengan sifat sombong maupun sifat-sifat yang tidak baik yang lainnya, karena tidak dampak kepada manusia. Berbeda dengan perbuatan. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dilaksanakan berdasarkan dan berlandaskan kepada ikhlas. Kalau tidak, maka tidak ada pahalanya. Dan karena tampak kepada manusia suatu perbuatan itu atau perkataan itu, maka mudah untuk timbul dan tampak di situ penyakit-penyakit yang dapat menggugurkan pahalanya. Oleh karena itu, di sini niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Bukan berarti niat itu sudah lebih baik daripada perbuatannya, tidak. Perbuatan itu lebih baik asalkan sudah melewati mujahadah, asalkan sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang dapat menggagalkan pahala yang akan didapatkan. Dengan dasar berapa kali Nabi SAW menceritakan dan menjelaskan tentang suatu perbuatan tapi tidak ada pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kam min musallin laysa lahu min salatihi illal ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali rasa capek dan rasa penat. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat puasanya kecuali rasa dahaga dan rasa lapar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amal itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak, tapi kalau niat itu pasti diterima. Akan tapi yang membedakan antara niat dengan perbuatan itu adalah niat itu bisa dilaksanakan oleh semua orang, baik yang bisa melakukan perbuatan atau tidak, niat itu bisa dilaksanakan. Nah, sehingga niat itu lebih mudah daripada perbuatan, walaupun niat itu lebih mulia daripada perbuatan itu sendiri, dan perbuatan itu sendiri lebih mulia daripada niat itu jikalau dia itu tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan pahalanya. Nah, cuma bedanya niat itu bisa dilaksanakan oleh semua orang. Semua orang bisa melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, jika seumpama ada seseorang yang tidak mendapatkan pada dirinya untuk niat saja nggak ada, niat berbuat baik saja itu tidak ada, nah, itu musibah itu. Nah, karena apa? Melintaskan niat untuk berbuat kebaikan itu semua orang bisa, mudah dilakukan. Jadi misalnya apa? Nanti kalau seumpama saya menjadi orang kaya, maka saya akan bagi-bagikan uang ini kepada fuqara masakin. Semuanya bisa melintaskan niat seperti itu. Nah, kalau seumpama niat semacam itu saja, dia tidak mau, dia enggan, dia berat. Nah, berarti apa? Itu termasuk musibah. Walaupun niat saja hidayah nggak dapat, apalagi perbuatan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau seumpama, kalau kita sholat jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, sholat jamaah itu menjadi sebab sholat jamaah kita itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Berbeda kalau kita sholat sendirian.
tergantung kepada kehusukannya. Jadi kalau sholat jamaah pasti diterima. Kenapa demikian? Karena sholat itu kan diterima atau tidaknya tergantung kepada kehusukan. Kalau kita sholat jamaah mungkin ada yang khusyuknya dalam keadaan berdiri, mungkin khusyuknya dalam keadaan ruku, mungkin khusyuknya ada yang dalam keadaan sujud, sehingga kalau digabung semuanya jadi sholat yang khusyuk sempurna, makanya diterima semua sholatnya itu. Nah, tapi kalau seumpama tidak ada seorang pun daripada mereka, enggak imam, enggak makmum yang khusyuk sholatnya misalnya, tetap diterima sholat jamaah itu. Dikarenakan asalkan ada satu orang saja daripada imam ataupun makmum yang berniat berbuat kebaikan, maka dianggap sholatnya semua diterima oleh Allah Ta'ala. Di sini coba lihat, niat berbuat kebaikan saja itu menjadi sebab semua sholat jamaah itu diterima oleh Allah SWT. Nah, tapi kalau seumpama semuanya nggak ada yang berniat kebaikan di dalam hatinya setelah melaksanakan sholat nanti, nggak ada niat kebaikan semuanya, maka tetap Allah akan menerima sholat jamaahnya asalkan mereka itu berkumpul untuk melaksanakan sholat bersama-sama, sehingga semua sholatnya diterima oleh Allah. Nah, di sini yang menjadi sebuah pokok permasalahan di sini adalah lihat bagaimana niat kebaikan itu bisa mengangkat sholat jamaah menjadi sholat yang dianggap sah oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga kalau seumpama niat, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia nggak niat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Niat itu mudah dilakukan. Nah, kalau semua seseorang itu merasakan dirinya itu sulit sekali, untuk niat saja sulit, nah, berarti orang ini adalah orang yang sangat jauh daripada kebaikan. Dan termasuk musibah yang dia dapatkan itu musibah betul. Karena semua kenikmatan kalau tidak terkait dengan akhirat itu bukan nikmat namanya. Karena nikmat itu adalah sebuah kenikmatan yang berujung sampai akhir dan berlanjut setelah di akhirat, itu nikmat. Kalau nikmat tidak, nikmat itu sebuah kenikmatan tapi tidak berkesinambungan setelah kematian nanti, di akhirat tidak ada, itu nikmat. Kalau nikmat itu sebaliknya, bukan sebuah anugerah tapi justru sebuah azab. Jadi yang baik itu adalah nikmat. Nah, nikmat itu adalah yang bersambung dengan kenikmatan berikutnya, itu nikmat. Nah, jadi kalau seumpama ada seseorang walaupun niat saja dia tidak mendapatkan anugerah pada Allah SWT, maka itu berarti musibah kepada dirinya, karena jauh daripada taufik, jauh daripada hidayah, jauh daripada riayah dan inayah serta ma'unah daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melihat ada mereka yang di pinggir jalan minta-minta, kita melihat kepada mereka kesian, itu berarti tanda kita orang baik. Kesian aja, timbul kesian saja, pengen memberi kepada mereka, itu sudah cukup, itu berarti menandakan kita orang baik. Nah, tapi kalau semua kesian aja nggak ada, ingin memberikan saja nggak ada. Kalau semua dia punya uang misalnya, dia akan memberikan, nggak dituntut oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pada waktu itu, enggak. Tapi niat saja, niat pun nggak punya, itu musibah itu namanya. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi kalau seseorang itu tidak mendapatkan pada dirinya ajakan atau niatan untuk berbuat baik kepada orang lain maupun untuk dirinya sendiri, maka itu merupakan sebuah musibah bagi dirinya. Dan cukup dianggap sebuah kehinaan bagi seseorang jika dia itu mencari dunia saja hidupnya dan tanpa diiringi dengan niatan atau orientasi akhirat. Nah, coba lihat orang yang mencari dunia, yang orientasi hidupnya itu untuk mengumpulkan dunia, itu kan sebuah kesiksaan luar biasa. Dari mulai pagi berangkat kerja sampai malam. Kadang-kadang dari mulai pagi dia sudah bangun, takut sampai ketinggalan pelanggan ataupun yang lainnya, sehingga pagi sudah berangkat, pulangnya itu malam hari. Setiap hari seperti itu yang dilakukannya. Nah, padahal dunianya itu nggak berguna untuk akhiratnya, tapi dunianya itu membuat dia lebih kikir, dunianya membuat dia lebih lupa, dunianya mencegah dia untuk hadir majelis taklim, dunia itu mencegah dia daripada berbuat zakat, dunia itu mencegah dia daripada berbuat kebaikan. Nah, itu dunia semacam ini itu adalah sebuah kesiksaan dan sebuah kehinaan bagi orang yang memilikinya.
dan cukup orang yang sibuk dengan dunianya semacam ini merupakan sebuah kehinaan. Kenapa? Allah SWT firman dalam hadis qudsinya kepada dunia ketika diciptakan, ya dunya uhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, jadilah kamu itu pelayan bagi orang yang melayani aku, dan jadikanlah pelayan bagimu bagi siapa yang mencarimu. Jadi kalau kita melihat kepada mereka, kebanyakan yang mencari dunia itu ya seperti itu keadaannya, dijadikan pelayan, kesana kemari untuk dunia, bangun tidur takut terlambat karena dunia, mau tidur cepat-cepat karena dunia. Jadi semuanya itu pertimbangannya dunia. Padahal dunia itu tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya dunia yang dikatakan sebagai suatu kenikmatan yang luar biasa, dunia yang karenanya diperebutkan, dunia yang karenanya memutuskan tali silaturahmi, dunia yang karenanya banyak berbuat dosa dan lain sebagainya, itu namanya saja dunia gitu loh. Apa artinya dunia? Sesuatu yang rendah tapi dijadikan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tidak berharga tapi dijadikan sesuatu yang bernilai, yang berharga. Nah itu kan, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, laha yajma' man la agla lahu. Yang mengumpulkan itu adalah orang yang tidak mempunyai akal. Mengumpulkan tapi bukan untuk dijadikan sebagai media dia mendapatkan ridha Allah. Mengumpulkan bukan untuk dijadikan sebagai matiyah atau jembatan baginya bagi akhiratnya kelak. Nah itu yang semacam itu orang yang tidak punya akal. Sebagaimana ada sebuah curhatan yang ditulis dan diungkapkan oleh salah satu orang terkaya di dunia, Steve Jobs, ya, yang punya Apple dulu. Dia termasuk orang yang paling kaya di dunia karena kekayaannya itu mencapai 51 juta dolar. Berarti berapa triliun itu? Hampir 1000 triliun. 51 juta berarti 5.100 triliun. 5.100 triliun. Jadi untuk bayar utangnya Indonesia bisa. Nah, coba lihat. Nah, dia mengungkapkan ketika dia itu melihat bahwasanya dia sudah mengidap penyakit kanker hati ya. Maka semua hartanya itu tidak berguna untuk mengobati penyakitnya. Sehingga kemudian dia meninggal dunia kan karena penyakit itu. Nah, di saat itulah dia itu menyesalinya dan dia mengatakan bahwasanya dunia yang aku miliki yang begitu melimpah, yang begitu banyak itu ternyata tidak aku bawa sepeser pun daripada uang yang aku cari itu, yang aku dapatkan itu, tapi semuanya aku tinggalkan. Dunia yang aku miliki yang begitu melimpah itu tidak bisa menyampaikan kepada apa yang aku inginkan. Apa yang diinginkan dia? Kesembuhan, tapi nggak bisa. Dan begitu dia itu dinyatakan, divonis sebagai seorang yang mengidap kanker, 3 tahun kemudian meninggal dunia. Dikatakan bahwasanya orang kalau kena kanker dari mulai stadium 1 atau stadium 2 itu tidak lama lagi dia akan meninggal. Paling lama itu cuma 5 tahun. Paling lamanya itu 5 tahun. Jadi yang bisa sampai bertahan 5 tahun itu orang yang kena kanker ataupun orang yang sudah cuci darah. Itu orang yang hebat, orang yang luar biasa, mungkin punya kekuatan, kekayaan dan sebagainya kalau bisa sampai 5 tahun. Tapi dia orang terkaya di dunia ini ternyata sampai 5 tahun nggak bisa, cuma 3 tahun. Sehingga dia mengatakan bahwasanya ternyata uangku yang melimpah itu tidak bisa menyampaikan keinginanku. Maksudnya keinginan itu adalah kesembuhan itu. Nah, disinilah maka orang itu harusnya menjadi sadar bahwasanya dunia itu ternyata cobaan yang Allah berikan kepada sebagian orang, bukan kepada semuanya. Dan itu merupakan sebuah musibah. Kenapa? Tambah banyak harta, tambah banyak pikirannya. Tambah banyak hartanya, tambah banyak sesuatu yang menyebabkan dia itu mengeluarkan energi lebih. Coba lihat, orang punya harta di suatu tempat, maka dia itu pasti memikirkan siapa yang jaga di situ. Kita buka di tempat lagi, pasti kita itu memikirkan siapa lagi yang menjaga di situ. Kalau seumpama dia punya ada 3 tempat atau 4 tempat dunia yang dia simpan, maka setiap hari dipikirkan itu.
Gimana duniaku di sana, gimana duniaku di sana, gimana duniaku. Berapa banyak pikiran yang telah terkerahkan dari orang tersebut terkait dengan dunianya itu. Tambah banyak, tambah menyibukkan. Tambah banyak, tambah melalaikan. Oleh karenanya kan ada dua golongan dari manusia yang paling anti majlis, yang paling anti ulama, yang paling jauh daripada hidayah. Siapa itu? Yang pertama para pejabat, yang kedua para orang kaya. Nah, tapi orang kaya yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik. Kenapa sibuk dia? Sampai nggak ada waktu. Nah, gitu. Sibuk sampai nggak ada waktu. Kamu lihat yang biasanya hadir majelis taklim itu, kebanyakan orang kaya apa orang nggak punya? Justru orang nggak punya. Dari zamannya Nabi sampai sekarang ya tetap seperti itu. Orang yang hadir majelis taklim itu adalah orang yang nggak punya. Kenapa orang-orang yang punya itu, orang-orang yang kaya itu yang harusnya lebih antusias, lebih bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepadanya daripada orang fakir miskin itu? Kok justru dia itu yang terlambat? Kok justru dia itu yang tidak hadir? Kenapa demikian? Nah, karena setan itu lebih pintar daripada manusia. Kalau seumpama dua golongan itu hadir dalam majelis taklim, yang terjadi apa? Majelis taklim itu akan makmur. Majelis taklim itu akan besar. Karena apa? Dengan kekuatan jabatannya, kekuasaannya, dengan kekuatan uangnya. Setan tahu, makanya dibuat mereka itu tidak senang dengan majelis taklim. Anak-anaknya itu tidak senang dengan pondok pesantren. Karena apa? Kalau semua ada anaknya yang masuk pondok pesantren, dia akan dengar nanti gurunya akan berkata begini-begini sampai kepada ayahnya. Bisa bahaya itu. Nanti bisa mereka sodako dan sebagainya. Oh, itu bahaya kepadaku, kata setan. Nah, makanya itu dimasukkan. Sehingga mereka itu punya pemikiran, kalau seumpama anakku dimasukkan pesantren, nggak level lah ya, gitu. Kenapa? Anakku mana orang kaya, biasanya ditaruh di apa, universitas yang paling megah, yang paling mentereng, di UI dan sebagainya, ataupun di sekolahan yang rankingnya itu menempati nomor 1 di kota itu. Nah, itu kebiasaan mereka. Kenapa demikian? Tertipu. Itu tertipu semuanya. Nah, jadi yang namanya kekayaan itu menyibukkan, yang namanya kekayaan itu melupakan, yang namanya kekayaan itu menjadikan orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW mendoakan untuk anak cucunya dan keturunannya itu, Allahumma ij'al rizqa ali baiti kafafan. Ya Allah, jadikanlah rizki daripada keluargaku ini cukup, nggak berlebihan. Jadi sulit kita itu mau cari seorang dari kalangan habaib yang kaya seperti mereka, kaya raya, terkaya di sini misalnya di Indonesia adalah habaib, sulit kita mendapatkan. Dan turun-temurun seperti itu sulit kita dapatkan. Karena memang sudah doanya Nabi untuk cucunya. Kenapa demikian? Nah, karena banyaknya dunia itu menjadi beban buat kita. Di dunia beban, di akhirat apalagi. Kenapa? Wala tus'alunna yawma idzin anin naim. Satu nikmat, satu biji atom nikmat pun itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kita lihat di Risalah Al-Qusyairiyah, ada sebuah cerita, walaupun cerita itu berlandaskan kepada mimpi, tapi mimpi itu yusta'nasu bihi. Artinya yusta'nasu bihi itu adalah menguatkan, menghibur kita, menguatkan atas dasar yang sudah ada daripada hadis Nabi dan lain sebagainya. Ada Sahal bin Abdullah At-Tusturi dan ada seorang wali namanya Malik bin Dinar. Ini Syekh Abdullah At-Tusturi masuk ke dalam surga setelah diimpikan itu, setelah meninggal dua-duanya. Salah satu muridnya bermimpi, "Gal guru, bagaimana kamu dapatkan keadaanmu sekarang?" "Alhamdulillah, aku dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Cuma," kata Malik bin Dinar, "aku ini masuk ke dalam surga setelah 500 tahun Syekh Abdullah At-Tusturi masuk dalam surga duluan." Ditanya oleh muridnya, "Kenapa demikian wahai guru?" "Iya, karena waktu aku meninggal dunia, aku masih meninggalkan satu setel baju lagi. Sedangkan Syekh Abdullah At-Tusturi waktu dia meninggal dunia, ya satu setel baju yang dipakainya itu aja yang dia punya. Sehingga hisab satu setel baju yang aku miliki melebihi daripada satu setel baju milik Syekh Abdullah At-Tusturi, itu hisabnya selama 500 tahun. Oleh karenanya dia masuk surga duluan, baru aku menyusul." Nah, jadi kalau itu satu baju, berapa kita punya baju?
Kalau itu baju, bagaimana dengan uang? Nah, kalau itu uang, bagaimana dengan tanah kita, bagaimana dengan rumah kita dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, seseorang itu tidak akan tergelincir, tidak akan melewati hisab kecuali sampai ditanyakan dari mana dia dapatkan uangnya, untuk apa dia gunakan, bagaimana dia menghabiskan waktunya, untuk apa dia gunakan, bagaimana dia itu menghabiskan masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan luput. Nah, sehingga kalau seumpama kita itu tidak benar-benar menggunakan kekayaan kita, maka pastinya kekayaan itu bukan merupakan sebuah kenikmatan, tapi justru merupakan sebuah beban bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, akan tapi di antara kenikmatan Allah yang terbesar setelah kenikmatan ilmu itu adalah kenikmatan dunia. Jadi dari satu sisi memang dunia itu beban, tapi dari sisi yang lainnya namanya dunia itu merupakan modal yang paling utama setelah modal ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu itu kan di atas segala-galanya. Ilmu itu yang menjadikan orang kaya itu sadar, ilmu itu yang menjadikan seorang pejabat itu sadar, ilmu itu yang menjadikan semua orang yang kaya itu, semua manusia itu menjadi ingat kepada Allah SWT. Itu ilmu semuanya, tapi nggak begitu fungsinya seperti dunia maupun jabatan. Nah, sehingga modal utama itu adalah ilmu. Tapi modal setelah ilmu itu adalah kekayaan dan jabatan. Tapi kekayaan itu ranking yang pertama setelah ilmu, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mendapatkan dunia, kemudian kita mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala terkait dengan dunia tersebut, maka dunia itu akan menjadi modal utama. Coba seperti sekarang ini, Ustaz, kita berkumpul di sini, Ustaz memberikan ilmu, Ustaz menjelaskan dan memaparkan sebuah ilmu yang terkait dan bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya karena sebuah keilmuan yang menunjang kepada keimanan dan ketakwaan, maka kita mendengarnya senang, gembira, bahagia, ya kan? Karena Allah soalnya. Tapi seumpama di situ, sebelah situ ada orang yang duduk sama seperti Ustaz, tapi dia membagikan uang merah misalnya, tentunya di musola ini semua akan habis dan meninggalkan Ustaz semuanya. Nah, karena apa? Lebih menyenangkan. Uang itu lebih menyenangkan. Nah, oleh karenanya disinilah letaknya kenapa orang yang mempunyai kenikmatan dunia itu merupakan modal utama untuk meraih ridhonya Allah. Kalau dia bisa menggunakannya, kalau dia punya ilmu, kalau dia itu mempunyai hidayah daripada Allah Ta'ala, maka dunia itu bisa menjadi sebuah modal utama untuk dia meraih ridho Allah SWT. Berapa banyak dengan dunia seorang itu mendapatkan makom yang tinggi. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang yang alim juga, tapi dia orang kaya juga. Pemasukannya itu setiap hari 1000 dinar setiap hari, tapi sepanjang tahun dia nggak pernah kena zakat. Kenapa demikian? Karena nggak pernah sampai nisabnya. Uang itu keluar terus. Semua ulama yang ada di kota Baghdad semuanya dia yang memberikan pemasukan dunia untuk mereka. Dia menyiapkan makan mereka dan keluarga, dia menyiapkan untuk tamu mereka, dia menyiapkan kendaraan mereka, semuanya ditanggung oleh Syekh Abdullah bin Mubarak ini. Bahkan beliau di antara manaqibnya, dia sudah pernah menghajikan Nabi SAW sebanyak 1000 kali haji. Nah, ini kan harta yang luar biasa. Jadi bagaimana menghajikan 1000 haji, padahal dia itu kan hidupnya nggak sampai 1000 tahun. Dia menyewa seseorang untuk berhaji dan dihadiahkan hajinya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu sudah dilaksanakan selama sebanyak 1000 kali haji. 1 tahun dia berjihad fisabilillah, membuka negara yang baru. 1 tahun dia melaksanakan ibadah haji. Ketika dia itu melaksanakan ibadah haji, seperti biasanya, dia sewa beberapa orang untuk berangkat bersamanya untuk menghajikan Nabi SAW selain dirinya sendiri. Kemudian dia berangkat membawa bekalnya. Sesampainya di tengah perjalanan, dia melihat ada seorang wanita tua yang sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Ketika diperhatikan, ternyata yang dikaisnya itu, yang diambilnya itu adalah sebuah bangkai. Maka sebagai dia seorang alim, maka dia itu dekati perempuan itu dan ditanya, apakah kamu seorang muslimah? Iya, aku seorang muslimah. Kenapa engkau mengambil bangkai ini? Tidakkah engkau tahu bahwasanya memakan bangkai itu hukumnya adalah haram? Maka dia katakan, iya bagimu ini haram, tapi bagi aku ini adalah halal. Karena aku adalah seorang syarifah, keturunan Nabi, yang aku ditinggal oleh suamiku dalam keadaan mempunyai yatim perempuan banyak.
dan kami sudah tidak makan hampir 3 hari 3 malam. Ketika dia mendengarkan itu, dia terenyuh hatinya, luluh hatinya, kasihan. Akhirnya Pak, uang yang sedia kala dijadikan bekal untuk berangkat haji itu sama dia semuanya diberikan kepada perempuan itu. Ambillah uang ini dan hidupilah keluargamu dengan uang ini. Dia kembali, nggak meneruskan ibadah hajinya. Setelah mereka itu, teman-temannya itu dan rombongannya itu balik lagi ke Baghdad, kan disunahkan untuk kita meminta doa kepada mereka kan kalau mereka pulang haji. Maka mereka datang. Begitu dia datang kepada mereka minta doa, mereka juga minta doa kepada dia. Lalu dia bilang, loh aku nggak pulang haji kok. Bagaimana kamu bilang nggak pulang haji? Orang aku ketemu kamu di situ, kamu yang bantu aku, kamu yang berikan aku minum, kamu yang menaikkan aku dalam ke atas unta, semua punya bukti-bukti. Kalau sekarang ada seumpama, sekarang sudah ada HP, mungkin di HP itu ada fotonya gitu. Bagaimana kau bilang nggak haji? Dia bingung. Aku nggak haji kok, mereka bilang semua haji ya. Padahal aku tidak haji. Akhirnya pada waktu dia pulang, pada malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Hanya kata Nabi, kamu itu merasa heran dengan apa yang mereka katakan kepadamu? Gal, iya Rasulullah, aku tidak haji. Tapi bagaimana mereka itu minta doa kepada aku dan mereka juga mau punya bukti-bukti bahwasanya aku juga haji gitu. Ingatkah kau seorang syarifah yang kau berikan sedekahmu? Gal, iya. Berkat yang kamu lakukan itu, maka Allah ridho kepadamu dan Allah menciptakan seorang malaikat mulai tahun ini melaksanakan ibadah haji untukmu sampai hari kiamat nanti. Nah, coba lihat. Karena apa? Sedekah. Karena harta. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ma ubidallahu afdalu min jabril khatir. Tidak ada suatu ibadah yang lebih besar yang kita gunakan atau kita terapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi daripada menyenangkan orang. Jabril khatir itu menyenangkan hatinya orang. Menyenangkan hatinya orang itu kan banyak hal, cara. Dengan ucapan yang indah. Ada orang yang merasa asing di situ, didekati, dihibur. Ada orang yang tidak punya, kemudian diberikan sesuatu, senang dia, gembira. Nah, karena apa? Disenangkan hatinya. Sesuatu yang menyenangkan hati itu yang paling besar di dalam menyenangkan hati itu adalah uang, itu pasti. Kalau kita ngomong, kalau kita mengucapkan suatu ucapan, bisa jadi ucapan itu maksud kita menyenangkan, begitu pula maksud kamu menyenangkan, tapi belum tentu bagi yang lainnya menyenangkan. Bisa jadi karena kulturnya beda, ucapan itu tidak menyenangkan bagi orang lain. Begitu pula tindakan itu relatif. Bisa jadi ada orang yang senang dengan tindakan, ada yang tidak senang dengan tindakan itu. Nah, bisa jadi salah kaprah gitu. Bisa jadi gagal paham kita. Nah, sehingga yang tadinya maksudnya mau menyenangkan, nggak menyenangkan. Tapi kalau uang itu pasti menyenangkan. Siapa yang nggak senang kalau dikasih uang? Nah, orang kaya dikasih uang senang nggak? Senang. Orang miskin dikasih uang senang nggak? Tambah senang. Seorang ustaz dikasih uang senang nggak? Senang. Pejabat dikasih uang senang nggak? Nah, senang. Jadi pasti menyenangkan. Nah, jadi modal utama seseorang itu untuk meraih ridho Allah sebenarnya itu adalah harta. Tapi kenapa orang yang punya harta itu sedikit mendapatkan taufik dan hidayah untuk menggunakan hartanya? Nah, bisa jadi karena dia itu mencari hartanya itu tanpa dengan syariat. Bisa jadi dia itu mencari hartanya itu dengan meninggalkan taat. Bisa jadi dia tidak benar-benar melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Bisa jadi karena dia itu imbas efek daripada dia itu durhaka sama orang tuanya, durhaka kepada gurunya, atau memutuskan tali silaturahminya, sehingga uang banyak tapi tidak ada hidayah. Yang demikian itu berarti dunia yang barokah apa bukan? Dunia tidak barokah. Dunia yang barokah itu adalah dunia yang bisa menyenangkannya bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Nah, lalu berarti fungsinya dunia untuk kita itu apa? Fungsinya dunia untuk kita itu apa berarti? Pandangan yang terbaik, pandangan yang paling tepat untuk kita memandang dunia yang kita miliki itu sebagai apa berarti? Nah, jadi dunia yang kita miliki itu, cara memandangnya yang terbaik adalah dunia itu merupakan sebuah amanat dan titipan. Dan merupakan sebuah modal yang Allah titipkan, bukan berikan, Allah titipkan. Dan kenapa demikian? Kalau orang tidak menganggap itu sebuah amanat dan sebuah titipan, maka seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs tadi itu, begitu dia akan meninggal dunia, maka dunia itu akan dibawa.
Dia sadar sendiri, dia tidak akan dibawa. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu ingin tahu dengan hakikat dunia yang sebenarnya, tanyakan hakikat dunia dan nilainya itu kepada orang yang sedang sekarat. Kalau kita tanya kepada orang yang sedang sakarat, atau sakaratul maut, kan ada jelaskan orang mau sakaratul maut. Ketika orang sakarat, kita tanyakan, uang kamu yang ada di bank ini ada berapa? Mau diapakan saja? Peduli dia? Enggak peduli lagi. Ini saya akan mau bayar utang sama kamu sekarang ini uangnya gitu. Uang merah loh misalnya. Kita katakan dia peduli? Enggak peduli lagi. Apa yang dipikirkan? Enggak ada lagi pikiran tentang dunia itu. Nah, oleh karena kata Imam Hasan Basri, kalau kita ingin tahu hakikat dunia yang sebenarnya, maka tanyakan, sodorkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Maka pasti mereka itu tidak menghargainya sama sekali. Dan disitulah harga dunia sebenarnya. Ya, ketika kita sehat, kita lupa. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Nah, kalau sudah zurtul maqabir, baru Allah Ta'ala mengatakan, kalla sawfa ta'lamun. Pasti kamu akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Pasti kamu juga akan tahu. Ternyata dunia itu adalah sebuah ujian bagi kamu. Jadi untuk apa? Untuk jadikan modal. Sama seperti begini loh. Ustadz titipkan uang kepada kalian. Ini uang, kamu pegang ya, sampai aku ambil lagi. Nanti kalau ada orang yang butuhkan, kasih. Gak apa-apa, kasih. Dan kamu kasih orang miskin, kamu kasih orang yang membutuhkan, kamu kasih sama kerabat kamu kasih pada ini, sampai habis pun gak apa-apa. Ya. Nah, tapi harus sesuai dengan yang aku berikan mandat kepadamu. Lebih baik diterima uang itu. Diterima uang itu dari Ustadz. Nah, berarti apa? Kesempatan apa tidak? Kesempatan dia. Ada orang yang nggak punya, kasih. Ada orang yang tidak mampu, kasih. Ada orang membutuhkan, kasih. Ada kerabat kita, kasih. Ada orang yang berhutang, kasih. Sampai kapan? Sampai Ustadz datang. Nggak usah datang. Gimana? Mana uangnya misalnya? Ini uangnya untuk apa saja? Untuk ini dan sebagainya. Senang apa tidak Ustaz? Senang. Tapi kalau semua dikembalikan kepada Ustaz dalam keadaan masih utuh, kok masih utuh? Karena Anda bilang, titipkan. Anda titipkan itu untuk gunakan, kasih kepada mereka semuanya. Tapi ternyata kamu masih banyak, masih utuh gitu. Berarti apa? Orang ini rugi apa tidak? Rugi. Nah, jadi begitulah bentuk dunia itu. Jadi dunia itu, kata Nabi SAW, hilwatun khadirah. Sesuatu yang manis, indah, dilihatnya itu enak. Dirasakannya itu manis, dilihatnya itu enak. Paling enak itu kita melihat itu daripada warna-warna yang ada itu warna apa? Merah itu nggak enak, merah. Biru nggak enak. Hijau. Coba lihat kalau kamu pergi ke pemandangan yang bagus-bagus, warnanya apa? Kalau semua kering semuanya bagus nggak? Kuning warnanya, bagus nggak? Atau merah? Nggak bagus. Kalau merah di antara hijau bagus, kuning di antara hijau bagus. Nah, tapi kalau semua kuning semuanya nggak bagus. Merah semuanya nggak bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan khadirah, warna itu hijau. Enak, dipandang tuh enak, melihatnya tuh enak. Nah, dirasakan tuh manis. Sesuatu yang terasa manis itu pasti disukai. Orang semuanya senang gula atau tidak? Senang gula. Kopi yang manis, teh yang manis, susu yang manis, semuanya senang pada yang manis. Jadi semua orang, semua ras pasti senang kepada manis. Dunia itu seperti itu. Dunia itu tidak ada satu orang pun pasti senang. Kenapa? Manis. Enak dirasa, enak dipandang. Tapi ingat, innallaha mustahlifukum fiha. Allah itu memberikan itu dan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Untuk apa kau gunakan itu? Nah, sehingga di sini maka alangkah ruginya kalau seumpama kita mempunyai harta yang melimpah, harta yang banyak, tapi kita tidak benar-benar memaksimalkan kenikmatan itu sebagai nikmat untuk bertagarrub kepada Allah SWT. Nah, jadi yang benar adalah dunia itu merupakan sebuah titipan, bukan sebuah anugerah yang kita miliki, tidak. Karena apa? Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna. Apa artinya inna lillahi? Inna, kami semua itu milik siapa? Ketika Ustadz datang untuk mengambil lagi barang titipan, adakah mungkin selah untuk kamu mengatakan, Ustadz jangan sekarang, tunggu kasih aku waktu, besok
atau lusa atau 2 hari lagi baru aku akan kembalikan kepadamu. Kira-kira gimana? Salah apa tidak kalau jawab seperti itu? Sudah tak titip, no? Sudah tak kasihkan kenikmatan kamu menggunakannya, udah itu pakai, mau mengembalikannya di akhir-akhirkan lagi, emang itu milik siapa? Misalnya ini handphone nih, Ustaz pinjamkan kepada kamu. Yang setelah Ustaz pinjamkan, itu kan nikmat kan, kamu dipinjamkan HP-nya Ustaz, gunakan untuk telepon dan sebagainya. Udah itu Ustaz membutuhkannya, Ustaz mau ambil. Nah, ketika Ustaz mau ambil, kamu mau mencegah. Sudah kamu itu dikasih pinjam selama ini, kemudian kamu itu mau minta lagi pada Ustaz untuk tambahan waktu. Nah, pasti itu kan pertanda bahwasanya orang itu adalah orang yang tidak tahu syukur gitu. Nah, sehingga ketika Ustaz memintanya pasti akan kembali kepada Ustaz. Tidak mungkin bisa kamu itu bisa mencegahnya atau bisa menahannya karena itu milik Ustaz. Nah, masalahnya kita di dunia ini memang benar kita ngontrak kepada Allah, tapi masalahnya ngontrak itu nggak pakai bayar. Tahu nggak ngontrak nggak pakai bayar? Resikonya apa? Nah, resikonya itu kalau kita ngontrak nggak pakai bayar, nggak ada waktu habisnya. Waktu yang pasti itu nggak ada. Tapi begitu orang yang milikinya datang, kamu harus siap untuk pergi. Sudah kamu ngontrak nggak pakai bayar. Kemudian kalau seumpama orang yang milikinya itu datang meminta, maka kapan saja kamu harus siap untuk meninggalkan. Nah, berbeda kalau seumpama orang yang ngontrak pakai bayar. Misalnya apa? Kita mau nyewa rumah untuk majelis taklim. Kalau kita nyewa rumah itu ada nyewa rumah selama-lamanya. Nah, karena kita sewa, berarti per tahunnya berapa? Oh, per tahunnya 50 juta. Berarti ya udah, saya mempunyai kemampuan untuk menyewa selama 5 tahun. Berarti berapa? 250 juta. Kalau sudah lewat 55 tahun gimana? Ya kita kembalikan. Nah, itu namanya kontrak dengan uang. Ada masa akhirnya. Ini kita kontrak di dunia nggak pakai bayar. Nah, sehingga apa? Kita nggak tahu kapan akhirnya. Tapi kapan Allah yang berkehendak, Allah yang memilikinya itu akan mengambilnya dari kita, maka kita harus mau, harus siap untuk meninggalkan dunia ini. Karena apa? Salah sendiri, kenapa kita nggak pakai kontrak? Nah, gitu. Kontraknya kenapa kita nggak pakai bayar? Gitu. Nah, oleh karena itu, maka fahamilah bahwasanya dunia yang kita miliki itu adalah titipan daripada Allah, amanah daripada Allah untuk kita mencarinya dengan cara yang benar, lalu menggunakannya dengan cara yang benar, supaya kita termasuk orang yang selamat daripada cobaan dunia. Semoga kita semua termasuk yang selamat daripada cobaan dunia. Kemudian katanya, wa kafa bidulmi hatfan li sahibihi. Dan cukup orang itu kalau sudah berbuat kezaliman, itu merupakan sebuah kezaliman untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan cukup jika seseorang berbuat kezaliman, itu merupakan sebuah kezaliman untuk dirinya sebenarnya, bukan untuk orang lain. Nah, karena apa? Nabi Allah Taala firman dalam Al-Quran, ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman itu merupakan sebuah kegelapan nanti kelak pada hari kiamat. Ya, artinya kalau seumpama kita berbuat zalim, berarti siap-siaplah kita itu akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Sama seperti kalau seumpama kita punya gelas ada isinya, kita tuangkan tumpah atau tidak? Pasti tumpah? Pasti tumpah, nggak mungkin nggak. Kalau kecuali kalau Allah nggak berkehendak. Tapi secara nalar manusia, air yang berada di gelas kalau kita tuangkan pasti tumpah. Begitu pula yang namanya kezaliman itu kalau sudah kita lakukan, maka tunggu saatnya, nanti kita akan dibalas. Fakama tadinu, sudah sebagaimana kamu berbuat pasti akan dibalas. Fakama tazra'u tahsudu, sebagaimana kamu menanam pasti kamu akan memanen. Jadi itu pasti sesuatu yang nggak mungkin luput. Jadi apa yang kalian lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya sebuah kezaliman itu cukup merupakan sebuah kezaliman bagi dirinya. Jadi dengan pasti seseorang yang zalim itu pasti dia akan memetik hasilnya sendiri, sehingga dia itu akan sengsara sendiri, sehingga dia itu akan teraniaya sendiri, sehingga dia itu akan tertimpa dengan musibah sendiri. Jadi nggak usah orang lain yang melakukannya, pasti dia itu akan mendapatkan balasannya sendiri. Kemudian wa kafa bidzambi arun lil mulimmi bihi, dan cukup kalau orang berdosa itu, orang yang berdosa itu merupakan sebuah celaan bagi orang yang melakukannya. Kenapa? Setiap kita melakukan dosa nyesal atau tidak? Kalau dosa yang kita lakukan ketahuan orang, malu apa tidak? Malu. Nah, jadi itu saja merupakan sebuah hinaan kepada kita.
Orang menyesal itu hina. Orang kalau ketahuan kita itu berbuat dosa itu hina. Kenapa yang demikian itu tidak menyadarkannya bahwasanya dosa itu sifatnya itu menghinakan dan merendahkan serta menyesalkan dan menyesakkan dada. Kenapa kita lakukan? Nah, gitu. Nah, jadi cukup kalau kita itu mengetahui 4 hal tadi, harusnya kita sadar bahwasanya 4 hal itu bukan sesuatu yang terpuji, tapi sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang dihimbau oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkannya supaya tidak menjadi penyesalan bagi kita di akhirnya nanti. Nah, semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan inayah dan riayah serta ma'unah daripada Allah Ta'ala sehingga kita semuanya mudah untuk melaksanakan kebenaran, melaksanakan kebaikan, melaksanakan dan menerapkan akhlakul karimah dan melaksanakan